Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun dapat merendahkan. Dan kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Jadi kalau Tuhan sudah memberi kasih karunia, tidak ada seorang pun dapat membatasinya. Kuncinya, kita harus selalu siap menantikan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Yang kedua, tanda daripada orang yang menantikan Tuhan suka menanti firman Tuhan. Mazmur 130 ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Yang menarik, kenapa pemazmur di dalam tulisannya berani seringkali berkata, aku tidak gentar, aku tidak takut terhadap krisis, terhadap kejahatan orang, terhadap tekanan dan masalah. Karena pemazmur bukan hanya suka menantikan Tuhan, tapi juga menantikan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menantikan firman Tuhan? Dengan berhenti sejenak dari kesibukan kita dan untuk belajar mendengar suara Tuhan. Kalau kita terlalu sibuk, tidak pernah punya waktu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau bicara kepada kita? Bagaimana kita mau dapatkan firman-Nya? Karena firman Tuhan adalah makanan ke tubuh kita. Firman Tuhan adalah makanan roh kita, makanan jasmani untuk tubuh kita, supaya kita nggak lemah, supaya kita nggak mudah sakit. Sama, makanan firman Tuhan itu buat roh kita, supaya kita nggak sakit, supaya kita nggak lemah. Nah, seandainya ternyata kita masih belum dapatkan firman Tuhan, jangan khawatir. Yang kita bisa lakukan, kita mulai menanti firman Tuhan dengan cara yaitu mendengar firman-Nya, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, mempelajari firman-Nya siang dan malam, melakukan firman-Nya apa yang dikatakan. Karena semakin sering kita mempelajari dan melakukan firman Tuhan, semakin sering Tuhan berbicara kepada kita. Semakin jarang kita mempelajari dan melakukan firman Tuhan, semakin jarang Tuhan berbicara kepada kita. Jika firman Tuhan yang kita ketahui tidak kita lakukan, bagaimana Tuhan mau bicara lagi kepada kita? Karena yang kita ketahui saja kita nggak mau lakukan, kita abaikan, kita nggak pernah tanggapi. Bagaimana Tuhan mau bicara lagi kepada kita? Jadi tujuan dari kita merenungkan firman Tuhan, menantikan firman Tuhan, yaitu memotivasi kita agar melakukan firman-Nya. Satu hal yang membuat kita selalu berhasil ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Bedanya Adam dan Yesus. Adam tahu firman, tapi dia tidak melakukannya. Makanya ketika iblis menggodanya, Adam gagal. Iblis bersorak-sorai. Yesus tahu firman Tuhan dan dia melakukannya. Makanya ketika Yesus digoda, Yesus hantam dengan firman Tuhan. Dia tidak gagal. Iblis yang lari, karena iblis takut ketika kita melakukan firman Tuhan. Iblis nggak takut dengan kita tahu firman, tapi iblis takut ketika kita melakukan firman-Nya. Itu sebabnya Yesus mengambil sebuah kesimpulan di dalam hidupnya dalam Yohanes pasal yang keempat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita bisa melihat ternyata makanannya Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Bapa. Nah, ketika kita melakukan apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan, maka kita dekat dengan kasih karunia Tuhan. Tapi ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan, maka kita jauh dari kasih karunia. Jadi jauh dekat dengan kasih karunia bukan ditentukan dari kita ngemis-ngemis sama Tuhan, tapi jauh dekat dengan kasih karunia ditentukan apakah kita melakukan apa yang Bapa katakan atau Bapa kerjakan. Ada 3 fungsi kasih karunia. Yang pertama, fungsi kasih karunia itu menguatkan di saat kita lemah, tidak berdaya. Kalau kita mau dikuatkan oleh Tuhan, mari lakukan apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan. Pasti ada kekuatannya. Di Taman Getsemani, Yesus telah memberikan teladan. Dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dia tunggu jawaban dari Bapa tidak kunjung datang, dia serahkan lagi. Bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa, Bapa tidak memberikan jawaban. Tapi yang menarik, Yesus selalu kembalikan, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Begitu dia melakukan apa yang Bapa katakan, Bapa kerjakan. Dia tidak melakukan apa yang dia inginkan. Apa yang terjadi? Bapa memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia mampu menanggung salib dan penderitaan yang begitu besar. Kenapa? Karena ada kekuatan yang Bapa berikan. Ada kasih karunia. Yang kedua, fungsi kasih karunia itu mempermudah. Jadi, kesulitan yang kita hadapi mau dipermudah oleh Tuhan. Orang-orang yang sulit dalam kehidupan kita mau dilunakkan oleh Tuhan.
Yang kita perlu lakukan adalah mari belajar untuk melakukan apa yang Bapa katakan dan Bapa kerjakan. Begitu kita melakukan apa yang Bapa katakan, Bapa kerjakan, maka yang terjadi, kesulitanmu dipermudah. Orang-orang yang keras itu dilunakkan oleh Tuhan. Dan kita akan melihat semuanya diperlancar oleh Tuhan. Ada open door, ada sumber-sumber yang terbuka buat kita. Mungkin pintu yang depan ditutup, Tuhan bisa buka pintu di belakang. Mungkin pintu di samping Tuhan bisa buka pintu yang lain. Karena firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun dapat merendahkan. Dan kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Jadi kalau Tuhan sudah memberi kasih karunia, tidak ada seorang pun dapat membatasinya. Yang ketiga, fungsi kasih karunia itu memberdaya. Jika kesehatan kita mau lebih baik, mari lakukanlah apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan. Kalau Anda tidak melakukan firman Tuhan, kesehatan Anda tidak akan lebih baik. Coba Anda tidak pernah mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, maka ketika Anda sakit, Anda sulit untuk sembuh. Jadi kesemuan itu terjadi ketika kita mulai belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika keuanganmu, hubunganmu, kerjaanmu, usahamu, pelayananmu, studimu mau lebih baik, mari lakukan apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan, maka semua akan berkembang. Ketika masuk masa pandemik bulan Maret tahun 2020, kami sempat bingung bagaimana kami bisa terus memberi makan 5.000 anak-anak dan membayar gaji 150 guru-guru pedalaman Indonesia. Karena pada waktu itu beberapa donatur menghubungi kami dan meminta maaf bahwa mereka ada yang gak bisa memberi lagi, ada yang mengurangkan jumlah donasi. Nah, ini yang membuat kami akhirnya sempat bingung apa yang harus kami lakukan. Tapi kami ingat firman Tuhan. Selama kami melakukan visi misinya Tuhan dengan jujur dan sungguh-sungguh, tidak mencari keuntungan diri sendiri, jadi pengelola yang baik, yang setia, dan kemudian memberikan laporan tepat dan tidak dibuat-buat, pasti Tuhan akan bertanggung jawab sama yayasan di mana Tuhan percayakan sama kami. Dan benar, hari ini kami bisa melihat tidak berkurang jumlah tenaga kerja yang kita kirim ke pedalaman, tidak mengurangi 5.000 anak-anak, tapi justru tahun ini, 1 tahun kemudian malah bertambah. Jadi 6.000 anak-anak yang kita beri makan pendidikan setiap hari di 84 tempat di seluruh Indonesia. Walaupun kami harus terus menambah tenaga kerja guru-guru yang siap dikirim pedalaman, tapi membuktikan hari ini Tuhan kalau memberikan kasih karunia pasti selalu berkembang. Kuncinya kita harus selalu siap menantikan firman-Nya dan melakukan firman-Nya.